hidup yang sangat berat ini. Hidup ini berat gak sih Bu? Berat gak? Ibu diuji terus gak? Ah, gak henti-henti ya Bu ujian ya Bu. Selesai satu diuji lagi, selesai yang satu lagi, baru aja kita tersenyum, kita lagi banyak masalah lagi, diuji dengan suami, diuji dengan anak-anak, diuji dengan besti. Ya, sahabat juga bisa ujian loh Bu, ya kan? Diuji dengan besti, diuji dengan tetangga, diuji, kita semuanya diuji. Nanti Allah akan memilih siapa yang bisa diangkat derajatnya, ya. Ahsanu amala adalah orang-orang yang terbaik amalnya. Ketika diuji amalnya gak kendor, tetap makin kuat, semakin semangat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah suri teladan kita. Semoga kita tetap istiqomah sampai ajal menjemput kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah cita-cita kita yang tertinggi Bu, ya Bu. Jadi kalau punya cita-cita jangan pengen punya rumah gede cita-citanya, yang pengen punya kendaraan cita-citanya, pengen anak-anaknya berhasil semua, itu cita-citanya. Salah kalau cita-cita kita hanya sampai di situ. Oh, ya Bu. Karena sesungguhnya cita-cita kita itu sebenarnya wafat husnul khotimah, ingin bahagia mati masuk surga. Jadi cita-cita itu jangan hanya di dunia aja. Rugi kita. Berapa tahun sih hidup kita di dunia ini? Kalau kita ikut kata Rasulullah, berapa usianya? 63 tahun. Nah sekarang usia yang sudah 50, tinggal 13 tahun lagi. Iya kalau sama-sama Rasulullah. Kalau pulang, ada yang jamin kita sama-sama Rasulullah? Gak ada yang jamin. Gak ada yang jamin usia kita Bu. Ada orang yang di ruang ICU, mau jadi lagi misalnya gak pernah mati-mati. Ini dipasok, ini masih hidup aja. Ya, kita bilang kita berangkat membesuk dia sama teman-teman kita. Teman-temannya seminggu yang kemudian yang besok yang meninggal duluan. Ada seperti itu? Ada. Kalau Allah berkehendak. Yang sakit masih bertahan, yang besoknya duluan yang dipanggil, ya Bu. Jadi artinya apa Bu? Artinya kehidupan dunia ini hanya sesaat, sebentar, sekejap mata. Kenapa saya bilang sebentar? Bu, di Al-Quran dikatakan bahwa sehari di dunia sama 1000 tahun di akhirat. Hitung-hitung matematikanya Bu, 63 tahun Ibu di dunia ini dibandingkan hari di akhirat nanti, artinya Ibu di dunia ini hanya 1,5 jam saja kalau usianya 63 tahun. Karena apa? Perbandingan waktunya lah beda antara akhirat dan dunia. Makanya Allah berkali-kali bilang di Al-Quran bahwa dunia ini hanya permainan. Di surat Al-Kahfi juga, anak-anakmu, hartamu adalah permainan, bahwa di sisi Allah lah tempat yang paling baik. Ya Bu, makanya rugi kita kalau kita tidak mencari ridho Allah. Kita selalu bilang, raditu billahi robba, aku ridho kalau Allah menjadi Tuhanku, aku ridho. Tapi ketika diuji kita gak sanggup menerima ujian. Ketika diuji kita merasa, ya Allah kok gini amat ya ujiannya, kurang apa coba saya, ya. Saya sudah tiap hari berdoa, saya sudah berhijab, saya sudah setia, saya sudah ngaji, tapi kok ujian begini ya. Pernah gak Ibu merasakan seperti itu? Pernah? Kok merasa Tuhan kejam amat sih?
Allah kok kejam amat sih? Kita udah berupaya ikhlas di dalam keterbatasan ekonomi sulit, suami gak kerja, kita kerja mencari kebutuhan rumah tangga, tapi terus aja diuji. Kapan pertolongan Allah datang? Ada nggak perasaan seperti itu, Bu? Kalau ada nggak apa-apa, Bu, manusiawi. Tapi jangan membuat kita malas ibadah. Karena kita sudah mengatakan itu billahi robba, aku ridho Allah menjadi Tuhanku. Kalau kita ridho Allah menjadi Tuhan kita, Roh kita, maka kita harus ikhlas menerima ketetapan Allah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kita nih, hambanya, melebihi batas kemampuan kita. Kok aku diuji terus ya? Kok temanku enak amat hidupnya? Udah sholatnya malas-malas, kerjanya gibah melulu, tapi kok hidupnya enak ya? Suaminya setia, ya kayak bojoku kurang apa? Wah, kita banding-bandingkan penderitaan kita dengan penderitaan teman-teman kita. Menyelesaikan masalah, selesai masalah. Nggak akan semakin berat. Percaya, Bu, kenapa saya yang dipilih? Karena Allah tahu kamu kuat. Kenapa teman saya nggak dipilih? Karena Allah tahu temanmu nggak akan kuat, yang kuat tuh kamu. Karena setiap kita diberi ujian, Allah angkat derajat kita. Seperti anak sekolah, Bu. Anak Allah sidang sarjana, Bu. Kemarin anak saya sidang sarjana, nangis. Bilang ke saya, aduh banyak dosennya susah dihubungin, data-datanya, surveinya, pokoknya ujiannya berat untuk mencapai sarjana. Saya bilang ke anak saya, itulah ujian, Nak. Karena nggak gampang untuk jadi sarjana, penuh perjuangan itu baru dalam kehidupan pendidikan. Nanti di dunia nyata kamu juga akan seperti itu, akan diuji oleh Allah. Allah akan uji sama kita, apakah kita ini kuat diterpa ujian atau kita melempem kayak kerupuk, begitu dikasih air langsung lemes. Ya, Bu. Jadi ibu-ibu harus jadi orang yang kuat, Bu. Emang kalau ngomong gampang, Bu. Ya saya juga ngomong gampang, tapi ketika diuji, aduh. Tapi kita kalau sudah punya ilmunya, Bu, kita kembali kepada Allah. Setiap kita diuji dapat musibah, Allah suruh kita mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk orang yang mau mati aja, yang sudah meninggal. Tapi setiap kamu ditimpa musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini kita mendapat musibah, misalnya anak kita sakit, suami kita sakit, nggak bisa bekerja, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu memantapkan hati kita kalau kita tahu makna bahwa semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Ini ujian ini dari Allah. Ya Allah, aku akan kembalikan kepadamu. Tolong bantu aku untuk menyelesaikan solusi ini. Ya Bu. Kenapa saya suka kasih tausiah tentang kekuatan ini? Karena saya tahu wajah ibu ini wajah orang banyak masalah. Ya enggak? Ya apa bukan? Banyak ujian kan? Sama bodoh, Bu. Saya ketok lemu, tapi banyak ujian juga. Cuman alhamdulillah Allah tutup. Kalau orang nggak lihat, oh kayaknya enak ya jadi kamu, kayaknya enak. Iya, orang nggak tahu. Apa mesti gua ceritain satu-satu? Oh, aku lo begini. Enggak, Bu. Bersyukur Allah tutup kesusahan kita. Makanya kita jangan suka, Bu. Jangan suka mengubah kesusahan. Karena Allah sudah menutup kesusahan itu, kita harus jaga. Jangan sampai orang tahu bahwa kita ini sebenarnya nggak punya duit, misalnya. Ya, Bu ya. Jadi Allah menyuruh kita apa? Di dalam surat Ad-Duha ayat terakhir kalau saya nggak salah, Allah bilang perlihatkan nikmat itu, nampakkan nikmat itu. Allah tidak menyuruh kita memperlihatkan sakit hati,
tidak menyuruh kita memperlihatkan duka kita, tapi Allah menyuruh kita memperlihatkan nikmat. Terus ada yang ngomong gini, ih pamer. Misalnya ibu umroh, ibu share di medsos, niat ibu itu menunjukkan kebahagiaan. Iya dong, bahagia dong dipanggil ke Mekah ya. Dapat undangan Allah, bahagia nggak? Ibu mau nggak? Nah, begitu tuh ibu pamer, tadi pamer ibu taruh di medsos, terus ada yang ngomong begini, pamer dia, sebenarnya yang ngomong itu hatinya berpenyakit. Kolbul marid, karena apa? Kenapa? Dia melihat orang memamerkan kebahagiaan, dia nggak suka. Sekarang yang sakit itu siapa sebenarnya? Ya Bu, kita kalau lihat teman memamerkan kebahagiaan, kita harus senang Bu. Masya Allah, doakan saya ya, doakan saya biar bisa berapa umroh juga. Harusnya gitu ya Bu, harusnya seperti itu. Lihat teman punya mantu, alhamdulillah, aku masih gadis nih belum dapat jodoh, doakan. Jangan ada hasad dengki di hati kita. Begitu lihat teman kita bestie, kita dapat apa? Dapat nikmat, kita yang sakit hati. Buruk, hati-hati. Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah dengki, hasad. Hasad itu bahasa kita dengki, iri. Kalau lihat orang lain ini bahagia, pamer, iya. Emangnya ibu tahu hati orang? Nggak ada yang tahu Bu. Masalah dia ria atau nggak ria, yang tahu tuh cuma dia dan Allah. Ya Bu, bisa jadi dia menunjukkan kebahagiaannya itu supaya minta doa dari ibu-ibu semua. Makanya di Indonesia ada namanya tasakuran, beli mobil tasakuran, punya rumah tasakuran, punya cucu tasakuran. Itu bentuk syukur dengan mengundang orang, memberi makan. Tapi yang hatinya dengki, ngoceh deh hati, riak, pamer. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah ya Bu, mudah-mudahan hati kita gak seperti itu ya Bu. Kalau lihat teman kita bahagia, kita ikut senang, alhamdulillah. Mudah-mudahan aku kecipratan. Mudah-mudahan aku juga nanti mendapatkan nikmat yang sama. Itu baru hati yang baik. Qalbun salim, bukan hati yang main apa qalbun marid, hatinya berpenyakit, dengki, iri, sombong. Kalau lihat teman punya nikmat, dia yang gerutuk. Kalau temannya naik umroh, berangkat umroh, berangkat umroh lagi, beli batu tetangga. Loh, ibu tahu dari mana dia nggak bantu fakir miskin? Mungkin dia bantu, dia nggak ngomong-ngomong. Kalau dia pengen umroh, karena memang tuh orang kalau udah datang ke tanah suci pengen balik lagi. Gak ada tuh Bu, saya dengar orang pas umroh itu kapok, nggak lagi dah ke Mekah, kapok, capek. Nggak pernah saya dengar Bu. Pasti yang ada pengen balik lagi. Kalau teman kita dapat nikmat seperti itu, kita berharap mudah-mudahan ya Allah, aku juga kau panggil. Bukan hati kita runtuh, teman dapat nikmat, teman suaminya naik pangkat, kita yang meriang. Kenapa ya tetangga itu beli mobil baru lagi? Ya Allah, enak hidup seperti itu. Gak enak. Percayalah, rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah, enggak akan pernah salah dan enggak akan pernah tertukar. Kita hanya ikhtiar, tapi Allah yang menentukan hasil. Kenapa saya bicara seperti itu? Saya punya teman nakalnya setengah hati waktu SMA, muakal, nilainya paling jelek. Sekarang Bu jadi anggota DPR Bu, ya Bu, yang juara 1, yang pintar, siswa teladan, sekarang hidupnya susah. Artinya apa? Rezeki itu Allah yang menentukan. Boleh anak kita pintar, boleh, tapi kalau Allah bilang rezekinya cuma sekian, tapi bukan berarti kita nggak ikhtiar. Ada ikhtiar lahir batin usaha, juga ikhtiar doa. Ibu misal contoh dikasih penyakit sakit, ibu itu nggak boleh makan gula karena diabetes, terus kolesterol, nggak boleh makan yang berlemak, tapi ibu ngotot tetap makan gula.
tetap makan yang berlemak. Begitu sakit lalu ngomong ini, semuanya atas kehendak Allah. Allah yang membuat aku sakit. Pertanyaan saya, benar nggak kalimat itu? Benar nggak kalimat seperti itu? Salah. Karena apa? Allah juru kita makan yang halal dan thayyib. Artinya apa? Halal dan baik. Kalau kita punya penyakit diabetes, jangan makan gula, jangan banyak makan nasi. Itu aturannya. Kita langgar, kita sakit lalu nyalain Allah. Itu namanya penerapan takdir yang salah. Ibu ikhtiar dulu, gak mau makan yang berlemak, gak mau makan manis, rajin olahraga, pola hidup sehat, lalu kemudian sakit, baru kita pasrah kepada Allah. Ya, kita udah ikhtiar, tapi Allah yang menentukan. Tapi kalau kita malah melanggar aturan, lalu nyalahkan Allah, berarti kita salah dalam menyikapi takdir. Paham ibu-ibu semuanya? Ya pokoknya kalau kita ridho kepada Allah, kita ridho, kita selalu mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Kita ridho kepada Allah, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita ridho bahwa Rasulullah sebagai nabi kita, panutan kita. Tapi kita selalu melanggar apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, maka ucapan itu hanya lip service aja. Ucapan itu adalah kata-kata indah di bibir, tapi nggak kita praktekkan. Ya Bu ya, ya Ibu. Jadi Ibu menghadapi hidup ini sebenarnya kalau kita tahu ilmunya Bu, enak Bu, enak. Kalau kita diuji, kita kembali kepada Allah. Udah, biar Allah yang menyelesaikan sambil kita terus berdoa karena Allah tuh pasti akan menyelesaikan setiap kesulitan kita. Innallaha sobirin. Di Al-Quran Allah bilang, jadikan sholat dan sabar untuk menghadapi ujian. Kenapa sholat Bu? Karena orang kalau diuji kadang-kadang malas sholat Bu. Udah gak malas-malasan sholat, percuma sholat juga, percuma sholat juga gak didengar oleh Allah. Ya, jadi ketika kita mantapkan di hati kita nih lagi ada masalah nih, gak usah datang ke besti, ke tetangga, ketuk-ketuk pintu, nangis-nangis, gak menyelesaikan masalahku. Atau lari ke mertua, cerita ke mertua, makin gak karuan, nanti mertuanya bela anaknya, ibu yang sakit hati. Ya, akhirnya apa? Gelar saja deh doa kepada Allah. Doa kepada Allah, tebarkan kebaikan, tolong orang-orang yang gak mampu. Ibu bisa sedekah tenaga, lakukan sedekah tenaga. Pokoknya apa yang bisa ibu lakukan dengan niat, ya Allah, aku ini hambamu yang lemah, selesaikan masalah hidupku, karena sesungguhnya Engkau yang bisa membantu setiap kesulitan kita. Ya Bu, biar semangat ya Bu ya. Biar selalu semangat, mudah-mudahan ibu-ibu semua selalu hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat. Karena apa Ibu? Kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Kita nggak akan uring-uringan diuji. Yang paling berat itu kan kalau diuji sama suami ya Bu ya. Ya Bu, diuji sama suami, sama anak. Itu paling berat Bu. Kenapa? Karena kita cinta. Ya Bu, makin kita cinta kepada sesuatu, makin berat ujiannya. Makanya yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu mencintai berlebihan, karena anak juga milik Allah, hatinya Allah yang punya, yang suka membolak-balikan hati. Kan ada kisah ya Bu, orang tua yang meninggal sampai busuk. Udah dengar belum beritanya? Ya, nenek kakek meninggal sampai busuk. Udah, ya kan? Anaknya padahal dekat di sana, dia kejadiannya di Bogor, anaknya ada di Jakarta, sampai busuk orang tuanya. Artinya apa? Jangan pernah kita berharap kepada anak Bu, jangan berharap kepada anak Bu, berharap aja kepada Allah. Capek kita kalau berharap sama anak, capek lahir batin. Ya Bu, ngomong gini, aku loh, alhamdulillah anakku, mantuku baik, insya Allah bisa merawat aku tua. Aduh, gak usah berharap seperti itu Bu. Kalau kita besarin anak, ikhlas aja Bu, ikhlas.
Besarkan anak itu dengan ikhlas, dia bahagia, alhamdulillah. Jangan berpikir anak itu akan merawat kita, Bu. Nanti kita akan kecewa. Walaupun dalam Al-Quran Allah menyuruh seorang anak berbakti kepada orang tuanya, tapi nggak semua anak paham seperti itu, Bu. Cukup kita doakan, ya Allah, semoga di hari tuaku aku tidak merepotkan anakku, tidak merepotkan orang lain. Kalau seandainya kau panggil, ya Allah, panggil aku dalam keadaan husnul khotimah tanpa merepotkan orang lain. Ya, Bu, kita doa. Kan ada zikirnya tuh pagi sore itu. Semoga kita dari tua kita gak terepotin. Ya, itu yang kita doa. Jangan berharap sama sekali kepada anak, kepada suami. Gak perlu berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, maka siap-siaplah kita akan kecewa. Pasti kecewa, Bu. Percaya sama kita, sama yang saya katakan, karena saya sudah banyak mengalami, sudah banyak mendapat cerita dari orang-orang yang curhat ke saya, semuanya itu kecewa. Karena apa? Tadinya ya aku lo mengharap ini loh pun suamiku akan begini ternyata kecewa. Kenapa? Karena terlalu berharap kepada suami, kepada manusia, kecewa, Bu. Kecewa. Kita sarap aja kepada Allah. Allah, hidup dan mati kita ada di tangan Allah. Kita nggak tahu siapa yang pergi duluan. Apakah kita, apakah suami kita nggak tahu. Apa yang kita lakukan sekarang adalah jadikan amalan kita ahsanu amalan terbaik. Kalau kita ingin hidup kita baik, kita kan selalu mencari uang, semangat ya, Bu. Semangat cari uang, ya semangat. Kenapa? Karena kita ingin hidup kita enak kalau uang banyak. Tapi ingat, kita juga harus punya cita-cita mati enak. Ya, Bu. Ya, kenapa? Kalau kita berusaha berbuat kebaikan, amal baik yang kita lakukan banyak, insya Allah, Bu, mengalir terus, Bu. Jariyahnya mengalir terus. Banyak saya yakin ibu-ibu yang sudah tua pernah merasakan tiba-tiba pertolongan Allah itu datang. Ya, Bu, tiba-tiba Allah bantu kita di dalam kesulitan kita, enggak kita sangka-sangka, tiba-tiba Allah bantu kita. Karena apa? Karena kita sudah banyak beramal soleh, kita sudah bantu orang yang tanpa kita sadari, kita bantu orang dengan pemikiran kita. Ya, kalau ada yang mengeluh, kita bantu dengan pemikiran, bukan kita kompor-kompori. Itu semuanya amal soleh, akan mengalir kepada kita. Hidup ini berat, Bu, emang berat. Karena hidup ini, dunia ini tempat ujian sampai nanti Allah memanggil kita. Apakah kita wafat dalam keadaan kita tetap istiqomah walaupun diuji kayak apapun, kita nggak pernah mundur, nggak pernah berkurang iman kita malah semakin berlari mengejar pertolongan Allah. Allah itu sangat suka, Bu, kepada hambanya yang berlari mengejar pertolongannya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan duka, dalam penderitaan yang berat, nggak sekalipun dia mengeluh, nggak pernah dia mengeluh. Dia kejar terus, dia kejar cinta Allah, dia kejar ridhonya Allah, dan itulah sebenarnya ahli-ahli surga, Bu. Ketika kita nih, Bu, istri-istri, Bu, yang punya suami, Bu, ya, suami kita itu adalah surga kita, Bu. Ya, walaupun kadang-kadang nyebelin ya, Bu. Ya, kadang-kadang kita udah masak tapi capek, udah ke pasar sampai tangan kita kena minyak, dia pulang-pulang dia udah makan. Ya, Bu, ada kadang-kadang suami mulutnya pedes ya, Bu, ya, Bu, mulutnya kadang-kadang kalau kira-kira kita tersinggung, Bu, percaya, Bu, kesabaran ibu itu tuh nanti berbuah surga. Kalau ibu sabar menghadapi suami, Bu, dan suami ridho ketika ibu meninggal, Bu, ibu bisa masuk surga dari pintu mana pun. Ya, Bu, ya. Jadi, Bu, ya, kalau lihat suami, Bu, jangan lihat kelakuannya nyebelin, nggak usah. Ingat, wah, ini surgaku ini, surgaku ini. Aduh, Bu, yang namanya kita tuh ya, memang diuji ya kan, diuji sama suami ini paling beratnya minta ampun. Tapi ingat, itu surga kita, Bu. Suami yang cerewet, suami yang mulutnya nggak kira-kira, itu ujian, mau apa-apa, dengerin aja, nggak usah dijawab.
Ya Bu, karena kalau ibu jawab berarti ibu itu nggak ada bedanya sama suaminya. Ya Bu, kan udah sering ngaji ya Bu ya, udah sering ngaji harus ada perubahan. Ya Bu, saya gitu juga Bu, saya udah capek masak, pulang-pulang suami saya bilang udah makan ya sudah dulu. Waktu baru nikah, begitu saya udah capek masak, saya kan juga kerja dulu, sama capeknya kan, setengah jam pulang di Jakarta. Waktu itu saya naik kereta, pulang naik kereta, suami saya bawa mobil, saya nggak mau bareng sama dia, ceritanya mau bikin kejutan. Saya pulang tahu nggak Bu, Jakarta Bekasi kan jauh ya, saya naik kereta Bu, ya Allah pulang saya capek, udah saya masak, enak aja dia bilang udah makan. Saya hamburin semua Bu, saya ambil kan meja makan itu saya lemparin semuanya itu, saya tarik itu, ya udah nggak karu-karuan. Itu waktu masih baru-baru nikah, waktu itu yang emosi masih meledak-meledak, yang nggak terima saya udah capek gitu ya, mana lagi hamil muda saat itu kan, ya, saya lempar Bu. Terus saya masuk ke kamar, nggak mau ngomong suami saya belakangin suami saya Bu, ya padahal malaikat mengutuk seorang istri yang membelakangi suaminya, ya. Tapi saat itu saya emosi Bu, ya saya kan juga manusia ya Bu ya sama sama ibu-ibu ya Bu ya, saya tuh capek minta ampun, saya belakang. Besok pagi suami saya ngomong gini, tanpa salah, tanpa dosa ngomong gini, di rumah kita banyak tikus, makanan di meja tumpah semua, kata suami saya ngomong kayak gitu. Saya marah, pengen marah, akhirnya saya ketawa gitu. Akhirnya apa? Kita berdua lantai. Saya pikir-pikir, coba kemarin makanan itu saya kasih satpam, ya kan? Coba berapa satpam yang kenyang Bu? Berkah buat saya. Karena saya emosi, apa yang saya dapat? Makanan tumpah nggak bermanfaat. Saya capek yang harus kerja. Coba kalau suami saya nggak makan, saya panggil satpam. Oh ini bawa makan di pos. Masalah nggak masalah kok, ya kan? Dapat pahalanya, dapat berkahnya. Tapi itulah Bu, semua perlu proses, nggak apa-apa, semua perlu proses. Makanya perlu ngaji, karena kalau ngaji kita diingatkan. Sama saya mengalami hal-hal seperti itu, ya. Dan tipe saya ini tipe orang nggak mau kalah nih, ya. Aku itu satu bahasa satu kata suami saya, 10 kata saya, udah rame banget gitu loh. Tapi lama-lama saya belajar ilmu agama, lama-lama saya pahami, dan sekarang saya Bu, kalau lihat suami saya, usia suami saya udah 60 nih, beda 8 tahun kita. Kalau lihat suami saya tidur, saya suka lihat, ya Allah, saya pegang pipinya. Terima kasih ya Allah, orang ini sudah ngidupin aku, sudah bekerja, yang apa ya, yang dia bekerja siang malam untuk membahagiakan saya, membahagiakan anak-anak, sehatkan orang ini, sehatkan sukses ini. Sekarang saya punya rumah, saya dulu nikah gak punya apa-apa. Sekarang suami saya beliin saya rumah, beliin saya kendaraan, memberikan kebebasan saya berdakwah. Terima kasih ya Allah, panjangkan umurnya. Kalau seandainya siapapun yang meninggal di antara kami, ya Allah, saya mohon pertemukan kami di surga. Ya Bu, itu puncak cinta Bu. Ketika usia seperti itu, cinta seperti itu udah gak pandang seks lagi, yang bohai, yang cantik, yang kelemotan, enggak Bu. Suami yang ganteng kayak Sarul Kan, enggak. Pada titik cinta kita di situ, kita tidak pandang ganteng, enggak. Yang kita pandang adalah kasih sayang. Bu, suamimu makin tua makin kayak anak-anak, tadi Bu alami dah. Ya Bu, pengennya dilayani terus, bawanya cepat marah, tersinggungan, gak apa-apa, karena apa? Masih untung punya suami, ya. Gimana kalau suami kita nggak ada, ya kan? Gak apa-apa Bu, dinikmati, semuanya dinikmati. Karena apa? Ini loh surgaku. Ngapain aku cari-cari surga kemana-mana? Ada di samping tempat tidurku. Walaupun kelakuannya nyebelin, pokoknya nyebelin, tapi surgaku di sini, dan aku ingin dia ridho kepadaku ketika aku nggak ada. Dia ridho, dia bilang kepada Allah, ya Allah, ini istriku, aku ridho terhadap apa yang dia perbuat. Aku saksinya ya Allah, dia istri yang soleha, dia merawatku, dan itu membuat surga bagi kita. Mudah kan Bu?
Mudah nggak? Makanya ibu-ibu yang masih punya suami, ayo jadikan suami ibu itu seperti raja yang harus siap ibu layani. Ya Bu ya. Di depan suami itu Bu jangan ala kadarnya Bu. Kita ya kalau di arisan dandan 5 cm bedak. Ya. Mau lihat siapa ibu di arisan itu? Kok cantik-cantik. Begitu di rumah, dasternya bolong-bolong, badan bau-bauan, rambut tahu-tahuan, kadang pakai masker. Astagfirullah. Boleh merawat ya, skincare boleh ya, tapi pasang masker tuh jangan di saat ada suami, kayak hantu ya Bu ya. Nah kalau suami di rumah dandan, kalau belum masih parfum, minyak wangi, itu caranya Bu. Karena tugas seorang istri itu bukan masak, bukan nyuci, ibu hanya menolong suami. Tapi tugas utamanya seorang istri yang solehah semakin hari dipandang suaminya makin cantik. Kalau makin cantik dalam arti cantik rasanya nggak mungkin, karena makin tua makin keriput, ya Bu ya. Arti cantik di sini adalah cantik sikapnya, cantik kata-katanya, cantik kepribadiannya, dan cantik itu membuat suaminya terpesona dan ridho kepadanya. Ya Bu. Lalu ibu ngomong gini, tapi kita udah baik-baik, tapi suami masih kayak setan aja. Itulah ujian. Kalau ibunya baik, suaminya baik, pemenangnya siapa? Hah? Tapi kalau suami ibu mau dibilang kayak setan kelakuannya, tapi ibunya yang baik, pemenangnya ibu solihah. Ya Bu, jadi kita diuji itu kita harus paham ilmunya. Nah, paham dalam arti apa? Ujian ini hanya sementara. Ya Bu ya, hanya sesaat. Nanti kalau kita sudah pergi, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, selesai sudah. Selesai utang, selesai semuanya. Tapi kalau utang nggak selesai, utang ditagih di akhirat nanti. Makanya jangan suka utang-utang ya Bu. Kalau terpaksa utang, kudu bayar. Yang ngasih utang nggak boleh membungakan utang, haram. Utang 100.000, lalu minta dibayar 125, 110, haram. Yang mengutangkan haram, yang membayar utangnya juga haram. Kalau mau ngasih utang berapa dipinjemin, kembalinya juga segitu. Kalau ibu nggak sanggup bayar, datangin rumahnya, minta maaf belum sanggup bayar. Jangan sampai udah punya utang tapi songongnya minta ampun. Ya Bu, galakan dia pada yang punya yang ngasih utang. Ya Bu, jadi harus ingat utang itu sampai di hari kiamat nanti akhirat ibu akan ditagih. Bagaimana cara ibu menagih di padang mahsyar nanti, manusia kayak apa dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, gimana ibu nyari besti ibu yang utangin itu. Ya Bu, hati-hati. Kalau nggak terdesak jangan utang, apalagi utang buat beli kelambi. Asuran berapa kali? Nyicil, jilbab, nyicil. Buat makan aja Bu ya, kalau kita terpaksa memang nggak apa-apa. Tapi kalau buat gaya, lihat lemari Ibu masih banyak nggak? Ya, jadi jangan ngutang panci, ngutang apa? Karena kita nggak tahu umur kita ya Bu, nggak ngerti. Begitu mau ngambil panci baru, ternyata besoknya dipanggil oleh Allah. Siapa yang bayar panci itu? Ya, jangan sampai kita meninggalkan utang kepada suami dan anak-anak kita. Cukup hidup itu qanaah, secukupnya, seadanya. Sanggup beli, nggak sanggup nggak usah. Ya Bu. Karena sekarang Bu, jalan aja nih kita ke mall, itu tukang kredit mobil, motor. Cukup KTP Bu, nggak usah pakai DP. KTP bisa bawa motor pulang. Hati-hati jebakan Batman ya Bu ya. Ya Bu, kenapa habis itu ada bunganya, ngeri Bu ya. Jangan tinggalkan utang. Jadi berapa? Saya rasa demikian ya ibu-ibu, udah sore.
bulan depan. Kalau ibu-ibu masih semangat, kita ketemu lagi. Semangat gak nih? Semangat ya. Memang hari ini ada kajian ya? Ada tempat lain? Oh, kalau ada bisa ganti hari Jumat yang keberapa ya? Karena MT Arafah itu ada beberapa Jumat. Ada acara apa 17-an? Ya biasanya ramai ya. Ini agak kurang ramai. Monggo yang itu ada sedikit dari Majelis Talim Arafah, monggo dibagikan, Ibu.